bacaan yang benar, betul-betul merasa tidak bisa jauh daripada Al-Quran dan tidak bisa lewat satu hari belum baca Al-Quran atau menimba Al-Quran, merasa ada kerugian, ada kehilangan sesuatu. Malah sekarang kita lihat umat Islam bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan tidak pernah mendengar kalam Allah dan tidak pernah baca. Kenapa kita jadikan Al-Quran hanya pas kita lagi butuh? Kalau ada orang meninggal kita baca Yasin, kalau kita takut miskin kita baca Al-Waqi'ah, kalau kita berharap kekayaan, kita berharap apapun sesuatu, kita minta baca ayat-ayat tertentu. Ibu-ibu yang sedang hamil dia baca surat Maryam, kalau dia mau melahirkan baca surat Yusuf biar anaknya katanya jadi gagah dan cantik. Tapi begitu selesai kebutuhan kita jauh daripada Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu dibuat untuk kebutuhan kita saja. Al-Quran beriman kehidupan kita, kuncinya membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Sungguh Bapak Ibu, bukan sembarangan orang yang boleh jadi ahli Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu harus betul-betul berjuang supaya menjadi ahli Quran. Karena orang munafik yang tidak bisa menjadi ahli Quran. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita semua orang munafik. Kalau memang Anda mau selamat dari orang munafik yang akan tersiksa dalam neraka jahanam di tempat yang paling bawah, jaga Al-Quran. Dekatkan diri, jadi berteman sama Al-Quran. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran akan memberikan syafaat kepada temannya yang berteman sama Al-Quran. Kalau Anda punya masalah, punya susahan, punya musibah, ambil air wudhu dan baca Al-Quran, seolah-olah curhat sama Al-Quran, hilang masalahnya. Al-Quran akan membela kita saat sakratul maut. Al-Quran akan bela kita saat menghadapi munkar wa nakir di alam kubur. Quran akan bela. Al-Quran kalau datang siksa Allah akan membela kita biar tidak tupus, akan menyinari kehidupan kita di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat. Al-Quran luar biasa. Sudah Allah berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan bagi orang yang senantiasa mendekatkan diri sama Al-Quran. Ada seorang, sudah mau azan? 3 menit. Saya akhiri satu cerita. Dan mohon maaf, saya bukan tidak semangat, saya justru semangat melihat Bapak Ibu. Dan saya baru datang dan perjalanan cukup jauh. Jadi kalau ada barangkali fisik saya tidak sesuai, mohon dimaklumkan. Saya baru dari Tarakan. Coba bayangkan Tarakan, Balikpapan, Jakarta, langsung lanjut ke sini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya buktikan apapun yang kita suka akan menjadi akhir hayat kita. Jika suka TV akan meninggal nonton TV. Suka karaoke akan meninggal saat karaoke. Suka joget akan meninggal pas lagi joget. Suka Quran akan meninggal saat baca Al-Quran. Buktinya satu cerita. Ada seorang berusia 60 tahun. Buta huruf, bukan buta mata. Artinya dia tidak bisa baca Quran, tapi dia sangat-sangat cinta Al-Quran. Bagaimana cara kalau dia mau belajar dari awal sudah 60 tahun, susah baginya. Saya sarankan begini saja, daripada kamu menghabiskan banyak waktu untuk belajar bagaimana baca, manfaatkan satu cara yang sangat mudah bagimu. Setiap selesai salat, minta tolong sama orang sambil kanan kiri, minta tolong bacain Quran, Bapak ikut menyimak sampai khatam. Itu yang beliau jalankan setiap hari, malah setiap salat. Apa yang terjadi?
sudah 3 tahun berturut-turut menjalankan itu. Pas di bulan Ramadan, coba bayangkan Bapak Ibu, di bulan Ramadan habis buka puasa, dia lagi di Raudhah dekat makam Rasulullah SAW, minta tolong sama orang sampingnya, habis lepas salat, tolong bacain, saya buta huruf, tidak bisa baca, Anda baca, Anda ikut menyimak. Begitu dia dikasih Al-Quran, terus orangnya baca. Pas di bulan Ramadan dia sudah sampai surat Iqra, mulai dari Al-Baqarah, dia menyimak terus dari Al-Baqarah sampai Iqra. Begitu sampai Iqra, anak muda yang sampingnya baca Iqra. Karena ada ayat sujud tilawah kan? Dua-duanya sujud tilawah. Apa yang terjadi? Anak muda bangun dari sujud, yang tua tidak bangun lagi, meninggal dunia dalam keadaan sujud di bulan Ramadan di Masjid Nabawi dekat makam Rasulullah, dan lagi habis menyimak Al-Quran. Husnul khatimah yang luar biasa. Berarti jemaah sekalian, terjamin husnul khatimah kalau kita orang-orang bukan hanya baca, menyimak pun pahalanya sama. Oleh karena itu jangan merugikan menyimak Al-Quran, agar supaya kita mendapatkan cinta Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan meninggal dunia saat membaca atau menyimak kalam Allah, agar menjadi husnul khatimah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.